ini kan bulan Safar ya Bu ya. Kata orang-orang bulan Safar dulu katanya bulan sial, nggak boleh katanya ngawinin ya Bu ya. Nah ya Bu ya. Kalau zaman dulu kita kan belum tahu ya Bu, belum paham ilmu agama ya. Dulu mah tradisi ya, turun kita belum paham ilmu agamanya, jadi dimaklumin ya Bu ya. Nah, bulan Safar. Semua bulan baik ya Bu ya, semua bulan baik. Asalkan tiap semua bulan baik selalu kita isi dengan amalan-amalan kebaikan ya. Semua asalkan kita niatnya ikhlas, kita niatnya khusyuk, bermanfaat ya Bu ya, semuanya dapat balasan Bu. Sebagaimana dikatakan juga ya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 326 ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali ibni adama yusa'ab al-hasatu asru amsalihha illa sab'i mitati sifi, yang artinya Bu, setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat Bu. Jadinya bukannya bulan-bulan lain aja, tapi termasuk juga bulan Safar. Jadi anggapan itu ya, bahkan sebagian para ulama juga itu membenarkan ya kalau bulan Safar adalah bulan yang penuh kebaikan, penuh pahala, asalkan kita isi dengan kebaikan ya Bu ya. Banyak kebaikannya apa aja Bu, utamanya di bulan Safar ini kita ya melakukan kebaikan apa aja, sedekah ya Bu ya. Nih kayak gini nih Bu Haji udah ngasih air, udah pisang, ini sedekah ya Bu ya. Pahalanya kalau yang melaksanakannya ikhlas ya, ada manfaatnya ya, khusyuk ya, mata-mata mencari doa Allah, insya Allah mendapatkan keberkahan. Dan juga ya Bu ya, kita juga harus meluruskan kalau anggapan dulu itu tidak benar ya, karena Rasulullah sendiri menikahkan anaknya, putri kesayangannya Fatimah pada bulan Safar Bu. Dan Rasulullah juga hijrah ya dari Madinah ya ke Mekah ya, itu juga bulan Safar, juga melakukan perang. Jadi nggak ada alasan yang mendasar ya Bu kalau itu bulan Safar adalah bulan sial. Memang sih dalam dikatakan ya di dalam bahasa Arab kalau Safar itu artinya sepi, karena pada bulan Safar dikatakan sepi, pada bulan itu banyak yang pada perang Bu, dan banyak juga yang pada berpergian. Jadi dengan pengetahuan ya, kita di Majelis Ta'lim Ilmu ini sedikit-sedikit nambah ilmu, jadi pengetahuan kita nambah Bu. Kalau dulu mungkin kita baru katanya, sekarang ini kita udah jelas, ada hadisnya ya, ada juga di Al-Qur'annya. Di samping itu ya Bu, amalannya kita di Majelis Taklim, kita juga puasa Ayabin ya. Itu tanggal 13, 14, 15 juga ya Bu ya. Puasa Senin Kemis, banyak dah amalan-amalan yang bisa berlipat ganda. Kita mau nggak Bu dapat pahala yang berlipat ganda, apalagi 700 sampai tak terhingga ya Bu ya. Mau ya Bu ya? Salah satunya kita berzikir ya Bu ya, sama-sama ya. Ini zikir ini salah satunya, banyak ya Bu zikir ya. Yang kita akan baca bareng-bareng adalah zikir waktu kita mau masuk pasar Bu. Ya, sekarang kita masuk Majelis Taklim ya dan sebagainya ya. Kita masuk Majelis Taklim, kita masuk pasar, ini zikirnya kita sama-sama ya Bu, kita bareng-bareng supaya kita dapat pahala. Kita baca dengan ikhlas ya, dengan khusyuk, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Gak apa-apa ya Bu, kita belajar walaupun kita sekarang gak masuk pasar, kita baca zikir ini sama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mandala
Basuqa Waqala La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahu mulku Walahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa Hayyu yamut Biyadihil khairu Wa huwa ala kulli Syai'in qadir Kataballahu Lahu alfa alfi Hasanati Wa maha anhu Alfa alfi Sayatin Wa rofa'allahu Alfa alfi Darozatin. Yaitu diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim ya Bu ya, yang artinya siapa saja yang masuk pasar lalu membaca zikir yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya pujian. Allah zat yang menghidupkan dan yang membinasakan, Allah zat yang maha hidup yang tidak akan binasa, hanya pada kekuasaannya lah kebaikan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah pastikan bagi orang-orang yang membacanya sejuta kebaikan. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita mendapatkan sejuta kebaikan. Allah lebur dari sejuta keburukan. Mudah-mudahan kita udah baca sebagai saksi ya. Di akhirat nanti kita sudah membacanya, Allah lebur dari segala keburukan yang ada pada diri kita dan keluarga kita ya Bu ya. Dan Allah angkat baginya sejuta derajat. Amin ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca Allah angkat derajat kita dan keluarga kita. Jadi Bu ya, kita ini harus tawakal, artinya ya berserah diri kepada Allah. Segala sesuatu itu terjadi atas izinnya. Jangan kita bilang, kau coba nggak begini, coba nggak begitu, coba dibilangin ngerti. Jangan ya Bu ya. Itu kita harus introspeksi diri, karena semua yang terjadi pasti ada hikmahnya ya. Dan itu semua terjadi karena izin Allah, karena emang Allah lagi nguji kita ya Bu ya. Kita terima, takdir baik, takdir buruk, kita terima aja Bu. Pasti semuanya ada hikmahnya, dan itu kita berserah diri kepada Allah SWT, karena hanya Allah lah tempat kita segala-galanya. Kita memohon, kita berserah diri ya. Allah maha tahu, Allah maha adil ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kita bertawakal segala sesuatu yang baru katanya, yang gak jelas, kita tetap yakin hanya kepada Allah lah kita bersandar, berserah diri ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu, pengajian kali ini kita membahas mengenai bulan Safar, dan bukan bulan Safar aja ya Bu ya, bulan-bulan lainnya semuanya baik ya Bu ya. Asalkan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau bulannya baik kayak bulan Ramadan juga Bu, kalau kita isi dengan kejelekan ya tetap aja ya Bu ya, itu hasilnya akan membuat kita dosa. Kalau kita niat aja Bu nih, kita udah niat baik tapi ternyata nggak jadi, itu masih dapat pahala Bu satu ya. Apalagi kita menjalankan kebaikan, dapat 10 bahkan 700 lipat, bahkan tak terhingga. Wallahu alam ya Bu, hanya Allah yang tahu ya segala amal ibadah kita ya seberapa besar ya. Yang penting kita ikhlas menjalankannya. Itu aja ya Bu ya dari saya. Mudah-mudahan di bulan Safar ini Allah berikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan segala kebaikan-kebaikan, sehingga mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.